Lampung Selatan mulai pembelajaran tatap muka terbatas. Tugas KSKP Bakauheni gagalkan penyelundupan satwa dilindungi. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Pemkab Lampung Selatan akan memulai kegiatan belajar tatap muka terbatas. Uji coba akan berlangsung selama 2 pekan. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Dinas Pendidikan Lampung Selatan akan melaksanakan pembelajaran tatap muka pada tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA sederajat mulai hari ini Senin 20 September. Namun sekolah yang diizinkan menggelar PTM terbatas harus memenuhi syarat 80% tenaga pengajar telah divaksin. Akan dilaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka. Uji coba pembelajaran tatap muka terbatas berlangsung pada Satuan Pendidikan PAUD, SD, dan SMP. Uji coba PTM terbatas berlangsung 2 pekan. Pembelajaran PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat maksimal 3 jam per hari. Pembelajaran disertai pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Berdasarkan instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2021, Lampung Selatan saat ini diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2. Daerah berstatus PPKM level 2 mendapatkan izin menggelar PTM terbatas. Sekolah diizinkan menggelar PTM terbatas dengan syarat 80% tenaga pengajar telah divaksin. Jika ketentuan ini belum tercapai, maka sekolah tidak boleh mengadakan belajar mengajar secara langsung. Sekolah yang berada dalam zona hijau, kuning, dan oranye melaksanakan kegiatan belajar dengan kapasitas maksimal 25% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Per kelas itu hanya 25%, karena ini sambil uji coba. Dan sekolah yang boleh mengadakan PTM itu gurunya sudah divaksin minimal 80%. Untuk PTM sendiri dari jenjang apa nih Pak? Dari PAUD, SD, SMP, bahkan tadi kita SMK. Jadi seluruh jenjang. Untuk awal ini yang masuk seminggu berapa kali ini Pak? Atau tiap hari atau gimana pengaturannya? Tiap hari cuma dia 25% bergilir. Jadi satu kelas itu maunya 32, itu hanya 25% aja. Jadi bergilir 20% ini, 20% besok. Jadi ketemu semua nanti. Pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan memperhatikan zonasi resiko COVID-19 per desa atau kelurahan. Dari Lampung Selatan, Heri Felistiawan, iNews melaporkan. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di Bandar Lampung berjalan lancar. Wali Kota Eva Duyana juga mengukuhkan seluruh siswa kelas 9 di seluruh SMP di kota ini sebagai Satgas Penanganan COVID-19 di masing-masing sekolah. Wali Kota Bandar Lampung kembali meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di sejumlah sekolah. Tujuan pengecekan juga untuk memberi semangat pelajar untuk rajin belajar. Guru dan siswa juga diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Untuk menekan penyebaran COVID-19, Wali Kota Eva Duyana juga mengukuhkan seluruh siswa-siswi kelas 9 untuk menjadi Satgas COVID-19, sehingga bisa saling mengingatkan pentingnya protokol kesehatan. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di Bandar Lampung sudah berjalan baik dan akan berlangsung selama 1 bulan. Jika tidak terjadi penularan dan Bandar Lampung masuk level 2 atau zona hijau, maka proses belajar mengajar bisa berlangsung secara normal. Untuk PTM terbatas ini sampai kapan, Bu? Sebulan mungkin. Sebulan. Ya, Nanti sebulan. ada. Nanti kalau misalnya kita ada diumumkan kita level hijau atau level 1, kita bisa insya Allah merambah ke adik-adik kelas yang lain. Tapi ya itu tadi, kita secara bertahap.
Mungkin kelas 6 sama kelas 5 pagi, nanti kelas 4 atau kelas 4 atau 3, 2, 1 itu akan siang masuknya, tapi tetap memakai protokol kesehatan. Kita lakukan vaksin banyak ya, Bapak Ketua Yayasan sama Bapak. Diketahui Kota Bandar Lampung telah memulai pembelajaran tatap muka sejak memasuki level 3 PPKM. Pembelajaran tatap muka digelar dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan hanya dihadiri 50% dari jumlah siswa dalam setiap kelasnya. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Kembali ke Lampung Selatan, ratusan ibu hamil di Kalianda menjalani vaksinasi COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk mempercepat pencegahan COVID-19, khususnya kepada para ibu hamil yang rentan tertular virus. Pemkab Lampung Selatan mulai menggencarkan vaksinasi COVID-19 kepada ibu hamil. Vaksinasi dipusatkan di Puskesmas Waiurang, Kalianda, Lampung Selatan. Penyuntikan dosis pertama dalam program vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil di Lampung Selatan bertujuan untuk menurunkan resiko penularan COVID-19. Pemkab menyiapkan sedikitnya 5.000 dosis vaksin untuk ibu hamil. 83 yang tersebar di 27 puskesmas. Hari ini dicanangkan oleh Ibu Ketua PPK dimulainya vaksinasi. Harapan saya mudah-mudahan dalam waktu dekat semua ibu hamil sudah bisa kita vaksin. Kalau target Yang kita pertama sendiri Pak, kapan Pak kita selesai 100%? Perkiraan saya dalam bulan ini bisa kita selesaikan karena dia 5.000 tersebar dari seluruh 5.183 di 27 puskes. Mudah-mudahan insya Allah kalau persediaan vaksin kita cukup, ini akan menjadi prioritas kami di kesehatan untuk segera diselesaikan. Vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil telah direkomendasikan oleh Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI. Pada 2 Agustus 2021 telah dilakukan pemberian vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil sebanyak 2 dosis dengan interval 28 hari. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang petugas KSKP Bakauheni gagalkan penyelundupan satwa dilindungi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Anggota kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bakauheni menggagalkan penyelundupan satwa dilindungi. Satwa yang akan diselundupkan antara lain 2 ekor siamang, 3 ekor elang brontok, 3 ekor burung beo, dan 1 ekor burung kapas tembak. Terungkapnya upaya penyelundupan satwa tersebut saat petugas KSKP Bakauheni melakukan razia rutin di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Petugas curiga adanya kendaraan bus penumpang Lorena dengan nopol B7066SU yang memasuki pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni. Saat diperiksa, petugas menemukan 5 kardus besar yang berisikan satwa liar. Petugas menanyakan terkait asal satwa tersebut ke salah seorang sopir bus. Sopir mengaku paket kardus tersebut didapat dari seorang yang berjalan di daerah Pekanbaru Riau. Saat paket dibuka, terdapat 2 ekor siamang hitam atau simpanse, 3 ekor burung elang brontok, 3 ekor burung beo, dan 1 ekor burung kapas tembak. Secara keseluruhan, satwa-satwa tersebut termasuk satwa dilindungi yang hampir punah keberadaannya di wilayah Indonesia. Saat diinterogasi petugas, sang sopir tidak mengetahui kalau isi dalam kardus tersebut berisikan satwa dilindungi. Dirinya hanya dijanjikan upah angkut Rp1.500.000 untuk membawa paket tersebut ke Jakarta. Diamankan 1 unit kendaraan. Setelah dilakukan pemeriksaan di Seaport, kedapatan membawa beberapa jenis hewan yang tidak dilaporkan sebagaimana mestinya, dan kita amankan berikut dengan kendaraan tersebut.
untuk dilakukan pemeriksaan. Dari yang diamankan ada beberapa jenis. Yang pertama ada siamang, terus ada burung elang, ada burung beo, dan juga ada beberapa yang berhasil kita identifikasi langsung diserahkan kepada BKSDA dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh karantina. Nanti akan saya laporkan serahkan ke PPS di seksi wilayah 3 Lampung oleh KSDA. Nanti akan ditindaklanjuti oleh seksi dari pihak kantor kita. 2 ekor simpanse yang diamankan petugas saat ini dirawat di BKSDA sebelum dilepas liarkan. Sementara satwa lainnya menunggu rekomendasi Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dilepas liarkan. Dari Lampung Selatan, Heri Filistiawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, warga Pekon Pagar Bukit Pesisir Barat mengeluhkan kondisi jalan di tempat mereka. Jalan yang menghubungkan 7 dusun di Pekon Pagar Bukit rusak parah. Inilah kondisi jalan di Pekon Pagar Bukit, Kecamatan Bekunat, Pesisir Barat. Akses jalan yang curam dan licin terpaksa harus dilalui warga untuk aktivitas setiap hari. Jalan tanah berlumur ini merupakan jalur utama penghubung 7 dusun di Pekon Pagar Bukit. Meski jalur utama, jalan tersebut belum sekalipun tersentuh pembangunan oleh pemerintah. Padahal jalan sepanjang 8 km tersebut merupakan jalur vital bagi petani untuk membawa hasil bumi seperti kopi, lada, jengkol, dan karet. Kondisi diperparah saat musim hujan. Lumpur bertambah dalam dan jalan semakin licin. Bahkan 5 dusun terpaksa harus terisolir karena akses jalan tak memungkinkan untuk dilewati. Tak sedikit warga yang jatuh dari kendaraannya saat nekat menerobos membawa hasil kebun. Kesulitannya ya ini di jalan gitu. Jalannya? Jalannya Pak, dari dulu emang tanah liat begini ya? Iya. Itu pernah ada pembangunan dari pemerintah? Belum. Sama sekali belum? Belum. Kalau cabang jalan sih banyak. Banyak, Iya. tapi kondisinya sama aja. Sama aja. Sulitnya akses jalan juga dikeluhkan warga Dusun Talang Baru. Para ibu rumah tangga setempat tidak berani mengantar anak sekolah. Medan jalan sangat sulit dilewati. Udah dari 2014. Udah 2014 Iya. di sini. Iya. Sejak ibu tinggal di sini, memang kondisi jalan ini seperti ini. Iya, seperti ini. Jalan tanah. Jalan tanah. Apa kesulitannya kalau jalan tanah ini? Sulit Pak, mau sekolah, mau kemana, jalan kayak gini. Kita nggak bisa ngantar jemput kalau ibu-ibu. Ya harus bapak-bapak ya antar jemput. Makan bapak-bapak yang antar jemput kita. Waktunya terbuang banyak iya. ya. Nggak bisa untuk aktivitas yang lain. Nggak gitu bisa ya. kerja yang lain. Ya itu. Kalau maunya ibu, inginnya ibu apa? Ingin jalan bagus aja udah. Yang penting kita enakan kalau jalan bagus, anak-anak kasihan sekolah. Sebelumnya pada awal 2021 lalu, Bupati Agus Istiqlal mengatakan akan membangun jalan di Pekon tersebut. Hal ini dikatakan saat menghadiri ramah tamah di Dusun Proliman. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Tengah Julius Heri Susanto mengapresiasi 3 program Pemprov Lampung. Ketiga program tersebut adalah program elektronik Samsat Desa atau e-Samdes, L-Smart, dan peresmian Desa Mart di Kampung Wates, Kecamatan Bumi Ratu Nuban. e-Samdes dan L-Smart bertujuan untuk efisiensi dan kemudahan masyarakat desa membayar pajak kendaraan bermotor secara elektronik. Pembayaran melalui BUMDes menggunakan aplikasi e-Samdes dan L-Smart. Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Tengah Julius Heri Susanto mengapresiasi program yang diluncurkan tersebut.
Semoga bisa menolong masyarakat dan akan menimbulkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Dan ini kan akan dampak positifnya itu bisa meningkatkan PAD yang ada. Peresmian e-Samdes dan L-Smart di Kampung Wates dihadiri Gubernur Arinal Junaidi dan Kapolda Irjen Hendro Sugianto. Bupati Mus Ahmad dan Wakil Ketua DPRD Julius Heri Susanto juga ikut hadir. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki melaporkan. Anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah, Agus Suwandi, mengajak masyarakat setempat untuk mengikuti vaksinasi. Pemerintah terus menggalakkan program vaksinasi demi mencapai kekebalan imunitas. Anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah, Agus Suwandi, meminta masyarakat untuk mengikuti vaksinasi di kecamatan dan warga yang telah divaksin tetap harus menaati protokol kesehatan. Ikut mensukseskan program vaksinasi di seluruh Indonesia, terutama untuk di Kabupaten Lampung Tengah, kita bekerja sama melakukan vaksinasi untuk sekitar 500 orang ke masyarakat. Hanya memang kita perlu meyakinkan ke masyarakat bahwa vaksinasi ini tidak berbahaya, karena paradigma di masyarakat masih khawatir akan vaksin tersebut. Gitu. Makanya kita semua harus meyakinkan masyarakat, ayo vaksin, supaya kita bisa mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Lampung Tengah sudah mulai memasuki zona kuning. Kasus COVID-19 terus menurun, tapi DPRD meminta warga untuk tetap waspada. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki melaporkan. Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kusuma Dewangsa mengapresiasi Badan Anggaran DPRD. Lembaga ini telah merampungkan pembahasan anggaran perubahan tahun anggaran 2021. Wakil Bupati Pandu Kusuma Dewangsa menghadiri sidang paripurna KUPA PPAS melalui virtual. Rapat digelar di Aula Raja Basa Pemkab Lampung Selatan beberapa hari lalu. Wakil Bupati berterima kasih kepada Badan Anggaran DPRD Lampung Selatan. Badan Anggaran telah merampungkan pembahasan anggaran perubahan tahun anggaran 2021. Saya mewakili pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan mewakili Bapak Bupati Lampung Selatan menyampaikan ucapan terima kasih pada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, serta jajaran Sekretariat DPRD yang telah melaksanakan seluruh rangkaian pembahasan perubahan KUA. Pandu berharap kesepakatan antara Pemkab dan DPRD tentang anggaran perubahan tahun anggaran 2021 dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tugas Pemkab setempat. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsis Wadi melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang Pemkot Metro gelar pertemuan dengan PHRI. Sesaat lagi hanya di Aides Lampung. Pemkot Metro gelar pertemuan dengan PHRI terkait dampak penerapan PPKM. Rapat membahas relaksasi pajak dan pemberlakuan jam operasional restoran. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Seperti memakai masker, hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih dan sampai jumpa. Pertanyaan atau saran atau ide dengan gagasan. Lalu yang keempat adalah penutup. Untuk menyingkat waktu, saja Bapak Wali Kota kita mungkin. Wali Kota Metro saat menggelar pertemuan dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI Kota Metro di warung viral beberapa waktu lalu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum beserta anggota penasihat PHRI Kota Metro. Terima kasih kepada viral, warung viral yang tentu telah. Wahdi menyebut keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi fokus pemerintah. Untuk menekan penyebaran COVID-19, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Upaya melindungi masyarakatnya tentunya, termasuk juga pemerintah Kota Metro berupaya sebaik mungkin masyarakat
Kita ketahui bahwa 16 bulan kita sudah nilai-nilai sosial budaya dan tidak lepas juga pada ekonomi dalam hal ini. Wali Kota menilai perlu komunikasi tentang penyelesaian masalah pembatasan kegiatan masyarakat untuk membangun kota metro. Wahdi mengaku adanya ketidaknyamanan, namun tujuan PPKM adalah keselamatan masyarakat di atas segala-galanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum beserta anggota penasihat PHRI Kota Metro. Terima kasih kepada Viral. Wali Kota Metro menyebut kebijakan PPKM tak hanya berdampak pada sektor industri hotel dan restoran. Dia meminta pengusaha yang tergabung di PHRI setempat bersabar. Saya pikir Bekasi ini untuk nyanyi, saya melindungi masyarakatnya tentunya. Termasuk juga pemerintah Kota Metro berupaya sebaik mungkin masyarakat. Kita ketahui bahwa 16 bulan kita sudah. Ketua PHRI Metro, Evril Hadi mengatakan, penerapan PPKM sangat berdampak pada sektor bisnis hotel dan restoran yang mengandalkan mobilitas warga. PHRI mengusulkan relaksasi pajak dan penambahan jam operasional restoran dari pukul 20 menjadi 21 WIB. Kendati demikian, PHRI bakal mengikuti dan menjalankan aturan yang diterapkan pemerintah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum beserta anggota penasihat PHRI Kota Metro. Terima kasih kepada. Dalam membangun Kota Metro tentu kita butuh komunikasi, ya, komunikasi dua arah tentang penyelesaian masalah pembatasan. Makanya pembatasan kegiatan masyarakat. Sekali lagi tentu ada ketidaknyamanan yang saya mohon maaf, tapi tujuannya satu lagi, keselamatan masyarakat di atas segala. Nah, mungkin dengan bersabar, ya, kita kalau masuk nanti di level 2, ya, kita bisa mengatur. Dan tadi Pak Wali Kota akan mengkaji dengan stafnya, yang mudah-mudahan nanti kita akan tunggu hasilnya dan sesuai dengan harapan kita. Ya, terus yang kedua, tadi berkembang juga diskusi terkait dengan jam operasional, terutama untuk restoran. Jadi ada beberapa usulan dari teman-teman, sekarang sudah dibuka sampai jam 20, tetapi teman-teman resto ya tentunya berharap juga bukanya sampai dengan pukul 21 atau pukul 22. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum beserta anggota penasihat PHRI Kota Metro. Terima kasih kepada. Sebelumnya, PHRI juga berencana untuk mengirim surat kepada PLN karena kondisi saat ini sangat berdampak terutama pada omset dan penjualan. PHRI mengklaim jika pendapatan anggota PHRI menurun hingga 80%. Bahkan angka keterisian jumlah hotel sekitar 10%. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra melaporkan. Pemerintah Kota Metro berupaya sebaik mungkin masyarakat. Kita ketahui bahwa 16 bulan